Kali ini akan mengukur pada blok silinder. Nah, pengukuran pada blok silinder ada dua, yaitu untuk diameter dan keovalan atau ketirusan. Langkah pertama adalah kita tentukan terlebih dahulu berapa diameternya menggunakan jangka sorong. Untuk pengukuran ada dua langkah, yaitu pengukuran pada sudut X dan sudut Y. Pertama, kita ukur terlebih dahulu sudut, pastikan lurus, lalu kita kunci. Nah, kemudian kita baca hasil pengukurannya. Pada pengukuran kali ini didapatkan hasil dengan ukuran 73,80 mm. Kemudian kita lakukan pembacaan selanjutnya pada sebelahnya. Pastikan ini posisinya benar-benar lurus, lalu kita kunci. Di hasil pembacaan didapatkan hasil 73,80 mm. Langkah selanjutnya adalah kita mengkalibrasi dial. Namun sebelum kalibrasi ada alat tambahan, yaitu mikrometer dan ragum pada mikrometer. Pertama, kita atur dulu skala sesuai dari hasil pembacaan jangka sorong, yaitu 73,80. Nah, setelah kita dapatkan hasil, kemudian kita mulai menggunakan dial bore gauge dan alat-alat batang tambahan. Untuk pembacaan kita gunakan nominal yang paling mendekati dari hasil tadi. Pertama, kita tambahkan dulu batang penambah ukuran standar, lalu kita kunci. Kita coba kalibrasi. Nah, lihat di sini ada celah yang tidak menyentuh, sehingga kita perlu menambahkan batang penambah. Letakkan pada bagian belakang di batang penambah, kita tambahkan 2 sekaligus. Lalu coba kita pasang lagi. Coba kita posisikan agar bisa menyentuh sensornya. Nah, lihat bagian sensor bagian atas kita arahkan pada skala 0. Nah, sudah di angka 0 baru kita gunakan. Tuh. Setelah dial kita kalibrasi, kemudian kita masukkan pada blok silinder. Pertama, kita pastikan dulu ini angka benar-benar di 0, lalu kita gerakkan secara perlahan. Baca hasil pengukuran dengan angka yang terjauh. Seperti yang tadi telah kita lihat, angka terjauh adalah di angka 10. Artinya hasilnya adalah 0,10 mm. Setelah itu kita posisikan pada bagian tengah. Untuk pembacaan ada 3 langkah, yaitu di bagian atas, tengah, dan bagian bawah. Jadi bagian atas sudah kita laksanakan, kemudian kita bagian tengah. Nah, dulu saya posisikan terlebih dahulu. Nah, kita mulai pengukuran. Hasil pengukurannya adalah 13. Kita lanjut ke bagian bawah. Kita mulai ukur. Hasil pengukurannya adalah 14. Kita keluarkan. Pada kesimpulannya, artinya
keovalan pada blok silinder sudah mengalami cukup banyak keausan. Lalu kita posisikan badan sebelah ke depannya. Ingat, ada dua langkah, yaitu posisi X dan Y. Tadi kita telah melaksanakan posisi X, kemudian kita ke posisi Y. Kita ukur bagian paling atas terlebih dahulu. Lalu gerakan dial ke kanan dan ke kiri. Hasil pengukuran adalah 11 mm di bagian tengah. Hasil pengukuran adalah 13 mm di bagian bawah. Saya posisikan terlebih dahulu. Bagian bawah hasil pengukurannya adalah 13 mm. Ini adalah nominal hasil pembacaan alat ukur pada dial Borgig bagian atas X 0,11 mm, Y 0,10 mm, tengah X 0,13 mm, Y 0,13 mm, bawah X 0,13 mm, Y 0,14 mm, sedangkan di jangka sorong X 73,80 mm, Y 73,80 mm. Garis X di horizontal, garis Y di vertikal. Untuk pengukuran ketirusan, rumusnya adalah nominal terbesar dikurangi nominal terkecil pada masing-masing sumbu. Contoh sumbu X berarti X terbesar kurangi X terkecil. Hasil pengukuran X adalah X bawah kurangi X atas 0,13 mm dikurangi 0,11 mm sama dengan 0,2 mm. Untuk sumbu Y terbesar kurangi Y terkecil. Hasil pengukurannya Y bawah kurangi Y atas 0,14 dikurangi 0,10 sama dengan 0,4 mm. Kesimpulannya, dari standar adalah 0,2, namun hasil paling besar adalah 0,4, sehingga blok silinder terlalu tirus dan tidak baik untuk digunakan. Pengukuran keovalan, rumus dasarnya X atau Y terbesar kurangi X atau Y terkecil. Hasil pengukuran pada bagian atas X 0,11 mm kurangi Y 0,10 mm, hasilnya 0,1 mm. Bagian tengah X 0,13 mm, Y 0,13 mm, hasil 0. Bagian bawah X 0,14 mm, Y 0,13 mm, hasil 0,1. Hasil perhitungannya adalah keovalan terbesar ditambah diameter lubang blok silinder. Keovalan terbesar tadi adalah 0,1 mm ditambah diameter lubang blok silinder 73,80 mm yang telah diukur dengan jangka sorong. Hasil akhir adalah 73,81 mm, sedangkan standarnya 72,00 sampai 72,5 mm. Kesimpulannya, keovalan melebihi nilai standar dan tidak baik untuk digunakan. Sekian praktek blok silinder yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.